Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Rekan sekalian, pada pagi hari ini kita insyaallah melanjutkan kajian kita tentang kitab Syama'il Muhammadi. Kali ini kita akan membahas dua topik atau tiga ya, sekalian dengan pembahasan terakhir. Yang pertama adalah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian usia, wafat, dan harta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah atau harta pusaka. Dan yang terakhir adalah tentang mimpi bertemu dan Rasulullah SAW. Yang pertama tentang akhlak Nabi. Untuk ketika berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW, ini adalah menjadi misi utama Nabi diutus ke muka bumi. Sebagaimana dalil yang sering kita hafal atau sudah kita hafal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini betapa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa memang kondisi akhlak di zaman itu masih jauh daripada yang diharapkan berdasarkan teladanan yang dihadirkan Allah oleh Rasulullah SAW. Namun kalau kita mengkaji kitab-kitab Syama'il Muhammadi, ternyata tidak semua persoalan akhlak atau sisi akhlak Rasulullah itu ditampilkan. Ya. Jadi kalau ditampilkan semua itu akan panjang, akan luas ya, dan tidak cukup satu kitab itu membahas tentang akhlak Rasulullah. Nah, fokus daripada kitab tersebut itu adalah pada yang pertama tentang ketawaduan Nabi. Ya. Yang pertama tentang ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang ditampilkan pada kitab tersebut adalah ya, bahwa Rasulullah SAW punya sifat rahmah misalkan, atau kebaikan Rasulullah yang tanpa kenal batas. Yang ketiga adalah sifat malu Nabi Muhammad SAW. Di fokus dari kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu membahas tiga fokus ini. Kalau kita bahas akhlak, minimal teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan lagi di awal, bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang spontan kita lakukan. Jadi akhlak kita yang bisa kita lihat itulah spontan yang kita lakukan tanpa ada instruksi lagi. Kalau sisi spontan yang muncul pada akhlak kita adalah buruk, maka itulah akhlak kita. Kalau setiap memasuk masjid pasti kaki kanan, berarti memang sudah terbentuk pada diri kita bahwa kita terbiasa melakukan akhlak itu. Kalau kita kemudian setiap habis sholat kita melakukan ba'diyah misalkan, kecuali pada waktu yang memang tidak dibolehkan atau makruh ya, dilakukan, berarti memang akhlak kita seperti itu. Jadi spontan kita melakukan satu hal, kalau positif itulah akhlak kita. Tapi kalau dia negatif berarti itu akhlak kita juga, bahwa kita sering melakukan hal-hal yang negatif.
Nah, bagaimana sisi ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sisi ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul ingin memberikan sebuah gambaran tentang pribadi beliau, di mana beliau itu sama seperti kita sebagai manusia, dan Rasulullah tidak membeda-bedakan kita, atau Rasulullah tidak ingin membedakan dirinya dengan kita semua. Dalam satu riwayat misalkan disebutkan, yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Rasulullah, janganlah kalian berlebihan memuji aku, kata Rasulullah, sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam. Tapi akhirnya juga mau dibunuh. Jadi Rasulullah itu tidak seperti Isa pada kaumnya yang terlalu dipuji-puji bahkan seperti Tuhan. Bahkan pada akhirnya juga mau dibunuh. Gitu. Tapi Rasulullah tidak. Dia mengatakan langsung kepada umatnya di masa itu dengan sabda ini, ya, Ana Abdullah, aku hanyalah hamba Allah. Maka panggillah aku Abdullah wa Rasuluh. Maka panggillah aku hamba Allah dan Rasulullah SAW atau utusan Allah. Makanya kalau kita lihat sampai ujung kehidupan Rasulullah SAW atau bahkan pada sisi-sisi yang kita lihat langsung sirah Rasulullah dan kehidupan Rasulullah ketika Rasulullah ikut perang, Rasulullah juga makan, Rasulullah juga minum misalkan. Ya, Rasulullah ketika perang pernah luka misalkan, secara emosional juga pernah diguncang emosinya tapi tetap beliau sabar misalkan. Beliau juga pernah menangis ketika ditinggal oleh orang-orang terkasihnya misalkan. Ya. Secara bertubi-tubi sehingga 1 tahun itu disebut sebagai amul huzn, tahun kesedihan Rasulullah. Itu adalah sisi-sisi di mana Rasulullah ingin mengatakan, Ana Abdullah, saya seperti kalian. Saya adalah hamba Allah. Bisa nangis, bisa tertawa, makan, minum, berdarah ketika luka, gak kebal, ya, gak bisa terbang, sama seperti kalian. Tidak ada keistimewaan yang sifatnya itu melebihi kecuali itu mukjizat, gitu ya. Rasul juga punya mukjizat dan itu adalah kelebihan beliau sebagai seorang Rasul atau Nabi. Tapi pada sisi yang umum dia juga manusia, Abdullah. Dalam riwayat yang lain misalkan disebutkan, sekalipun kepadaku hanya dihadiahkan kaki kambing ataupun kikil, maka aku akan terima. Dan sekiranya aku diundang makan, ya, untuk makan kaki kambing, akan kulakukan undangan itu atau kabulkan undangan itu. Itu sisi Rasulullah yang mengatakan bahwa aku juga sama seperti kalian. Dan Rasul nggak kemudian memposisikan dirinya itu seperti raja-raja yang dia ketika diundang oleh orang-orang rendahan atau orang-orang biasa kemudian nggak mau misalkan, seperti itu Rasul. Nah ini sisi ketawaduan yang saya kira perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Nggak gara-gara gaji kita lebih besar dibanding orang yang gaji kita kecil. Nah lawan ketawaduan itu adalah kesombongan. Dan sifat kesombongan itulah yang kemudian meluluhkan semua sisi yang kita miliki, sampai ilmu yang kita miliki pun kemudian itu dianggap nol bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tuh sombong. Nol bagi Allah. Tapi ketika kita kemudian, ya, merendah di hadapan Allah dengan kedekatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia. Makanya ketika Allah berbicara tentang ilmu misalkan, hadirin rahimakumullah, ketika Allah berbicara tentang ilmu, coba palanya ditegakin, nanti lama-lama tidur itu. Palanya gini, nah, lihat nih ke sini.
Jangan gini terus, lama-lama tidur nanti. Minum dulu, minum. Ngajinya jangan nunduk terus, lama tidur nanti. Saya optimis tidur itu. Optimis banget 100%. Silakan minum dulu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ilmu saja, itu kalau tidak dipatenkan, tidak digandengkan dengan iman, itu nol nilainya. Maka dalam surat Al-Mujadalah itu atau Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya sama Allah itu ketika dia amanu, beriman. Baru utul ilma, baru dia punya ilmu. Karena nyatanya memang banyak orang yang semakin rendah di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia, sehingga dia rela memakai baju seragam koruptor misalkan, itu adalah orang-orang luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak apa-apa berproses untuk menjadi ahli ibadah. Ahli itu artinya kan orang yang pada akhirnya itu selalu melakukan hal tersebut. Ahli Quran, kita nggak apa-apa berproses untuk itu. Ahli taubat, nggak apa-apa. Dibanding kita baru sedikit melakukan kebaikan-kebaikan itu sombong, atau merasa sombong dengan kebaikan-kebaikan, itu nol di hadapan Allah. Jadi kalau kita sekali lagi kalau kita lihat sisi ketawaduan yang ditampilkan dalam kitab Syama'il Muhammadi ini, ya, itu adalah sisi-sisi yang sangat-sangat Rasulullah ingin memberikan ya pandangan kepada kita, pemahaman kepada kita bahwa Rasul itu, misalkan Rasulullah ya ngejahit bajunya sendiri, itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Ya. Bajunya kotor dikucek sendiri sama Rasulullah. Itu ya. Jadi rahimakumullah. Jadi berlakulah tawadu. Berlakulah ya. Bukan tawadu itu artinya rendah hati ya. Lawan daripada takabur. Jangan sampai takabur. Sebelum iblis diusir dari neraka, dari surga, itu kan beliau atau mereka itu kan ibadahnya luar biasa, ratusan tahun menjadi orang-orang menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, tapi lantaran kesombongannya diusir oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka dalam satu hadis disebutkan ya, sekecil apapun ada dalam hati kita kesombongan, maka tempat kita bukan di surga Allah. Walaupun kecil, jangan sombong ya. Walaupun harta kita luar biasa, Pak. Jangan sombong. Walaupun ilmu kita melebihi yang lain, jangan sombong. Jangan sombong walaupun ya, pakaian kita jauh lebih bagus dibanding orang lain. Jangan sombong. Punya keahlian melebihi orang lain. Jangan sombong. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sisi yang ditampilkan di dalam kitab tersebut adalah sisi bahwa di mana Rasulullah SAW punya akhlak yang baik kepada siapapun, tanpa membeda-bedakan. Dalam satu riwayat misalkan disebutkan Rasulullah bukanlah orang yang keji. Beliau tidak membiarkan kekejian, tidak mengeluarkan suara keras di pasar-pasar, dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Beliau suka memaafkan dan berjabat tangan. Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Yang pernah saya sampaikan dalam muqaddimah itu, betapa Rasulullah punya sifat maaf tanpa batas. Maaf itu maknanya tidak ada dendam sekali sedikit pun. Itu Rasulullah. Dan itu yang membedakan beliau dengan nabi-nabi yang
Kemudian dalam satu riwayat disebutkan tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Tidak pernah tangannya digunakan untuk memukul kecuali ketika beliau berjihad fisabilillah, ketika perang. Beliau pun tidak pernah memukul pembantunya, apalagi wanita. Tidak pernah tuh KDRT Nabi. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan pernah mukul. Walaupun misalkan secara fikih itu ada jenjangnya, boleh saja memukul. Ya. Ada bagian yang tidak melukai misalkan. Secara fikih boleh jika perempuannya melakukan nusuz misalkan. Tapi itu pun nggak Rasul lakukan gitu. Sedangkan kalau kita lihat hari ini dilakukan KDRT yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, melukai hati Aisyah saja beliau tidak pernah. Mungkin sisi kecemburuan Aisyah pernah tampil ketika atau pernah muncul ketika Rasulullah sering mengungkapkan atau mengucapkan nama Khadijah berkali-kali, betapa Rasulullah tidak bisa ya move on lah dari Khadijah. First love beliau gitu ya, cinta pertama beliau. Karena bukan saja pada sisi Rasulullah cinta secara pribadi kepada Khadijah. Khadijah itu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan perempuan dan yang membantu dakwah itu sendiri. Bagaimana mungkin orang akan melupakan orang seperti itu? Saya saja susah melupakan istri saya pada sisi-sisi di mana beliau begitu baik sama saya. Itu susah. Jika untuk poligami aja mikirnya bisa 1000 kali. Diulang-ulang mikirnya, benar enggak? Hah? Oh, kalau bisa itu juga relatif gitu. Saya nggak tahu bisa apa enggak, sehingga saya nggak berani juga gitu. Nggak bisa meyakinkan diri saya pribadi bahwa saya bisa. Jadi insya Allah saya qanaah dengan satu aja. Ya. Apapun kondisinya, insya Allah. Ya. Jadi itu ya. Rasulullah itu luar biasa baiknya. Jarang kita lihat dia marah. Pemaaf teman-teman. Bahkan kepada orang kafir, ya, orang Yahudi saja sampai masuk Islam gara-gara kebaikan Rasul. Ya, orang Yahudi sampai nyari nih. Apa Rasulullah sampai nyari mana orang yang tiap hari nimpahin aku, nyiram aku, gitu ya, ludahin aku. Gitu. Ternyata orangnya sakit, Allah malah Rasul jenguk. Sampai kemudian orang tersebut mengatakan, kamu yang tiap hari yang sakitin, malah orang yang pertama yang menengok aku. Subhanallah Muhammad masuk Islam. Kita kayaknya meminta maaf sama orang aja susah banget. Kita berat banget minta maaf. Pada Nabi kita itu pemaaf sekali. Kita bilang minta maaf tuh kayaknya gengsi. Jangankan sama orang tua saja gengsi bilang minta maaf. Merasa kita sudah luar biasa. Saya lebih hebat dari bapak. Lebih hebat dari ibu. Duitnya aja sampai ke Korea. Orang tua cuman salah ngomong dikit, marahnya luar biasa. Saya sedih saya benar kalau di lingkungan keluarga terdekat saja ada yang orang ya, nah kita kepada orang tua kita ihsan, harus berlaku ihsan. Ya, jadi sekalipun orang tua itu keliru, kalau kalimat kita akan menyinggung lebih baik dia. Diam saja. Jangan sampai orang tua kita tersinggung dengan kalimat kita. Begitu juga kepada orang lain. Itu kalau bisa seperti itu. Ya, belajar terus kita untuk sampai seperti Rasulullah karena kita cinta sama Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kira cukup itu bahasan tentang akhlak Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah itu punya sifat malu, teman-teman. Jadi dalam satu hadis disebutkan ada 2 hadis yang kontradiktif di dalam itu.
hadis Nabi itu yang pertama Rasul mengatakan bahwa kemaluan sifat malu itu sifat malu itu baik seluruhnya. Ya. Al haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu baik seluruhnya. Walaupun nanti pada hal-hal yang positif memang kita tidak boleh menampilkan rasa malu. Banyak hadisnya juga itu yang menjelaskan seperti itu. Berkata yang hak di depan pemimpin yang zalim misalkan itu tidak perlu malu-malu, katakan saja. Misalkan seperti itu. Tapi secara umum, secara keseluruhan itu sifat malu harus ditampilkan. Yang penting jangan malu-malu. Nah itu jangan. Ya. Tapi kemudian pada sisi yang lain Rasul juga bilang kalau orang sudah nggak punya malu ya udah berbuat saja semaunya. Itu maksud saya ada sisi kontradiktif. Ketika Rasul mengatakan bahwa rasa malu itu luar biasa dan itu adalah sifat Nabi, tapi pada sisi yang lain orang kalau udah nggak punya malu udah lakukan saja semuanya. Dalam tastahi fasna masyid. Dalam hadis kalau kamu nggak punya rasa malu lagi, udah berbuat aja semau kamu. Jadi Rasul udah biarin aja udah. Maka orang tua akan melakukan berbagai hal yang sama sekali itu nggak mengindikasikan dia punya sifat malu. Dia akan rusak serusak-rusaknya. Dia akan melakukan kejelekan-kejelekannya. Bahkan dia bangga dengan keburukan itu. Banyak orang seperti itu. Bahkan dia tuh dengan bangganya mengatakan keburukan dia gitu. Banyak orang seperti itu. Dulu saya peminum khamar, dulu saya Allah sudah tutup semua kejelekan-kejelekan kita. Kenapa kita buka? Dulu saya pernah berbuat, saya pacaran, saya ngapain gitu. Setiap orang punya sisi buruk. Ya kita tutup rapat-rapat keburukan itu. Dan kita mau kontrol kalau jadi baik. Jadi rahimakumullah, ya ini sisi akhlak Rasulullah. Karena waktu kita cukupkan. Jadi 3 sekali lagi, kalau bisa menampilkan 3 ini saja, ini saya kira udah kita umat Nabi. Ya. Pertama, kita berusaha untuk tawadhu. Yang kedua, kita berusaha untuk baik pada siapapun, apalagi kepada orang tua, misalkan kepada istri. Anak bahagia itu lahir dari seorang istri yang bahagia. Yang punya istri nanti, yang mau punya istri, ya Mas Badrong, kalau mau buat anak-anak bahagia, insya Allah anak-anaknya bahagia semua. Yang terakhir punya sifat malu. Itu aja 3 ya. Yang kedua, saya sampaikan tentang usia, wafat, dan harta warisan Nabi. Ya, jadi kajian kita tuh singkat-singkat saja dari kitab Syamil yang begitu padat. Ya. Yang pertama tentang umur Nabi. Saya mengutip satu hadis saja di dalam kitab tersebut yang bunyinya Nabi tinggal di Makkah setelah Nabi menjadi Rasul selama 13 tahun. Jadi Rasulullah 13 tahun di Makkah ya teman-teman. Kemudian ya, beliau di sana mendapatkan wahyu. Kemudian di Madinah 10 tahun. Jadi Rasulullah di Makkah 13 tahun dapat wahyu, pindah ke Madinah, hijrah. Ya. Jadi dakwah di Madinah itu dakwah lebih banyak memang secara sembunyi-sembunyi. Nanti proses dakwah terang-terangan itu ketika hijrah. Walaupun sebelum hijrah sudah dakwah terang-terangan. Ya. Hikmah dakwah sembunyi-sembunyi adalah biar Islam bisa menyebar. Karena kalau langsung terbuka itu langsung dihantam itu sama orang-orang kafir. Akhirnya kemudian hijrah ke Madinah karena penduduk Madinah ternyata lebih kooperatif, lebih terbuka, lebih menerima. Bahkan teman-teman kalau pernah ke Madinah rasain kondisinya lebih enak. Mungkin ada makam Rasulullah berkah. Nah, ngangenin gitu. Madinah tuh ngangenin. Kita main ke Mekah, orang-orangnya juga lebih kasar. Gitu.
Nah, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ya, itu selama sekitar 10 tahun, nah, beliau wafat di usia 63 tahun. Saya ingin mengatakan bahwa tentang umur, tentang umur ini bicara tentang Rasul semua hidupnya produktif. Dan semua sisi yang tampil dari sisi Rasulullah tentang usia itu adalah sisi kemanfaatan dalam hidupnya. Nah, kita itu mau kayak Nabi susah. Tapi bicara umur minimal disebutkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu menggunakan kata umur, teman-teman ya. Yang kita terjemahkan usia. Jadi umur itu dari bahasa Arab. Umur itu artinya makmur. Jadi makmur itu dari kata umur. Orang disebut umurnya makmur atau bermanfaat. Ambil saja satu ayat. Innama ya'muru masajidallah man amana. Itu juga kata umur di situ disebutkan. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Berarti kalau umurnya mau makmur, jangan jauh-jauh dari masjid. Umurnya mau barokah, jangan jauh-jauh. Umurnya mau produktif, jangan jauh-jauh dari masjid. Bukan cuma saat di Korea, nanti pulang seperti itu. Insya Allah barokah. Orang nggak dapat kerja gara-gara ke masjid dapat kerja. Di Indonesia banyak juga orang jika ketemu sama temannya, ya, yang dia juga rajin ke masjid, ngobrol hadiah lama-lama. Udah kerja belum? Belum. Ya udah ikut sama saya. Itu berkah dari masjid. Udah ikut sama saya aja Mas Budi. Berkah dari masjid. Apapun yang berhubungan sama masjid pasti barokah. Kata para ulama ada satu kitab bahkan ditulis tentang bagaimana membuat hidup kamu produktif dalam usia kamu. Ya, innama kaifa tuntij, kaifa, lupa nama kitabnya itu. Intinya adalah satu kitab yang menuliskan tentang bagaimana usia kita produktif dan salah satunya adalah jangan jauh dari masjid. Itu ya intinya. Nah, Rasulullah dakwah terus hidupnya selalu seperti itu. Yang kedua, bicara tentang wafat Rasulullah SAW, rahimahumullah. Ini Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan terakhir kali aku memandang Rasulullah tatkala tirai kamarnya dibuka pada hari Senin, aku memandang wajahnya bagaikan kertas mushaf dalam keelokan dan kebersihannya. Orang-orang salat di belakang Abu Bakar hampir saja terjadi keguncangan antara umat. Kemudian Abu Bakar memerintahkan umat agar tenang. Abu Bakar memimpin mereka, tirai kamar Nabi dibuka dan Rasulullah kedapatan dalam keadaan. Makanya orang-orang terkasih yang dekat dengan Rasulullah sampai Umar bin Khattab saja tidak terima dengan berita itu. Orang yang luar biasa. Jadi ibaratnya kayak begini teman-teman. Ibaratkan yang real dalam kehidupan kita. Dengan itu rasain bedanya ada orang tua itu surga paling tengah. Itu ada itu luar biasa. Jika nggak ada, begitu yang dirasain oleh para sahabat. Itu ketika ada Rasulullah nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Tiap ada masalah ditanya ada jawaban. Tiap ada masalah ada jawaban. Rasulullah nggak ada saja masalah Nabi palsu muncul, ya kan? Masalah orang yang nggak bayar zakat muncul, banyak sekali masalah itu. Baru Nabi nggak ada. Ada para sahabat yang dibunuh oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, kalangan Khawarij, itu muncul setelah Rasulullah nggak ada. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari itu kita begitu kehilangan ketika orang tercinta kita itu pergi. Ibu kita bagaikan pelita yang kalau dia hilang maka dia meredupkan kehidupan kita. Karena saya merasa bahwa pribadi saya merasa hidup saya bisa hari ini itu karena doa orang tua. Kalau nggak ada, artinya Google Map itu hilang gitu. Tahu dia lari kemana itu. Ya. Itulah Rasulullah
hingga wafatnya. Tadi Umar bin Khattab aja sampai marah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah tidak ada, akan aku bunuh dia. Umar sampai bilang begitu. Kemudian Abu Bakar mengatakan firman Allah yang pernah disampaikan Rasulullah sebelum meninggalnya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Dia mati juga seperti yang lain. Yang terakhir tentang harta warisan, teman-teman, atau harta pusaka. Dalam satu riwayat disebutkan Rasul tidak meninggalkan pusaka kecuali sebilah pedang, seekor keledai, seekor kebun yang dijadikan sebagai sedekah. Rasul nggak ada yang ditinggalin, teman-teman. Bahkan punya kebun disedekahin. Nah, kita tuh kayaknya kalau nggak ninggalin warisan gimana ya? Kita kalau nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, pusingnya luar. Yang bikin kita pusing itu bukan lelah bekerja, teman-teman, tapi ekspektasi hidup yang tidak ada habisnya. Itu yang bikin kita lelah. Yang bikin penat kita itu bukan karena kita bekerja, karena kita punya beban keluarga, bukan. Insya Allah itu nggak ada masalah, karena kita punya tanggung jawab. Kadang-kadang itu kita mau ini, itu yang bikin kita capek. Kalau kata Imam Syafi'i, al-istighna syai'la bihi, merasa cukup dengan sesuatu tanpanya. Jadi kita nggak perlu bersandar dengan apapun. Itu yang membuat kita itu merasa tenang dengan pemberian Allah SWT. Jadi fokus kita harusnya adalah biar bagaimana ilmu kita manfaat, amalkan. Bagaimana kita punya sedekah jariah, bikin pondok, ya, tanah, wakafkan untuk majlis taklim, harta yang punya kita wakafkan, misalkan, yang itu akan jadi jariah kita terus. Akhir itu anak soleh. Itu fokus kita. Bila mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalas, sedekah jariah, ilmu yang tafa'u bih, atau waladun soleh. Itu aja udah fokus kita. Bagaimana menghadirkan itu semua. Terakhir, teman-teman sekalian, ya, karena waktu ya, ini tema banyak dijadikan satu. Tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Tentu bertemu mimpi Rasulullah ini adalah sebuah hal yang diinginkan oleh banyak orang. Atau orang yang hidupnya jauh dari contoh-contoh Rasulullah. Mau dia mimpi sama Rasul. Tiap orang mau. Kadang-kadang mimpi sama idolanya saja kita mau. Lagi senang sama Michael Jackson, mau mimpi sama Michael Jackson. Gara-gara kita di dunia nyata nggak bisa ketemu sama orang itu. Mimpi sama yang kafir saja kita mau gitu. Masa sih kita mimpi dengan Rasulullah? Karena dalam satu hadis disebutkan begitu, teman-teman. Barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam terjaga. Dan setan tidak dapat menyerupaiku. Setan mungkin bisa menyerupai yang tapi nggak bisa menyerupai Rasulullah. Ya, kalau orang bermimpi dengan Rasulullah, itu pasti Rasulullah. Tapi ada syarat. Jadi saya sebutkan syarat-syaratnya. Karena bisa saja orang ngaku-ngaku mimpi Nabi. Jika kemudian orang menganggap dia, oh, dia pernah mimpi Nabi, solehnya luar biasa. Wah, begitu di zaman kita. Karena ada kaidah di sini oleh para ulama. Ya, kalimat yang pertama tadi mungkin saya perlu jelaskan juga apa yang dimaksud dengan ya, dia bertemu denganku dalam keadaan terjaga. Nah, dalam syarah Muslim disebutkan ya, mimpi tersebut adalah pertanda bahwa kelak dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah ya, untuk hijrah menemui Rasulullah SAW. Mimpi tersebut menjadi pembenaran bahwa kelak dia akan bertemu Rasul di akhirat nanti, baik sebelumnya bertemu di dunia maupun nanti bertemu ketika di akhirat. Mimpi tersebut bermakna kalau ia akan meraih kedekatan dengan Rasulullah di akhirat. Jadi
makna dari kalimat dia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga itu memastikan bahwa kita pasti bertemu Rasul. Luar biasa kan. Berarti kalau bertemu Rasul, ya kita masuk surga dong. Ya, kalau orang sudah bisa bertemu dengan Rasul, itu adalah garansi bahwa kita pasti bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga. Ya. Jadi rahimakumullah. Nah, bagaimana ciri-ciri mimpi bertemu dengan Rasulullah? Yang pertama disebutkan ya dalam kitab, saya mengintisarikan dalam kitab Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atu qissasin min miru'an Nabi. Ya, buku yang menceritakan tentang kisah-kisah orang yang bertemu atau melihat dalam mimpi bersama Rasulullah. Lihat Rasulullah dalam mimpinya ya. Ada satu kitab itu. Sampai Imam Ghazali saja pernah bermimpi dengan Rasul. Ghazali mengarang kitab Ihya, sebagaimana dituliskan oleh beliau. Husain pernah bermimpi ketemu Nabi, dikasih satu doa, dibaca doa itu dan diijabah oleh Allah. Nah, yang pertama ciri bertemu Rasulullah dalam mimpi itu adalah bahwa sosok yang ditemuinya itu berkata, aku adalah Rasul. Jadi kalau dia benar mimpi ketemu Rasul, ya, sosok yang ditemui itu mengatakan, ana Rasul, atau ana Muhammad, atau ana Nabiyuka, aku adalah Nabi. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, si pemimpi melihat sosok yang diagungkan itu secara fisik. Dan fisiknya memang sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Ya. Kalau ya, Ustadz atau Habib Munzir Al-Musawa itu menyebutkan bagaimana dikutip dalam satu referensi bahwa ciri-ciri Rasulullah itu adalah jambang dan janggut beliau sangat hitam, gelap kebiru-biruan dari gelapnya. Menurut salah satu informasi, Habib Munzir pernah bertemu dengan Nabi. Saya tidak tahu ya kebenarannya, berdasarkan beberapa cerita yang cukup banyak. Cambangnya, janggutnya sangat hitam, gelap kebiru-biruan, ya. Wajah beliau bagaikan mutiara yang bercahaya, senyumnya tak pernah sirna dari bibir indahnya, hati serasa linu dan seakan mencair karena keindahan wajah sang Nabi. Keindahan luar biasa dalam memandang wajah Nabi. Jari jemari beliau lentik dan lembut dan sangat indah, tingginya sekitar 200 cm. Imamahnya putih dan besar, kedua matanya yang indah dan memancarkan kesejukan dan kasih sayang, membuat orang yang memandang matanya ingin luluh dan bersimpuh berlutut di kakinya dan menangis bagaikan bayi manja yang memeluk ibunya karena tak melihat yang lebih mengasihi selain ibunya. Kemudian ucapan dari beliau dan suara beliau itu berwibawa, namun lembut dan perlahan hampir berisik, namun jelas dan sangat merdu. Dalam satu riwayat disebutkan, tidak pernah kami melihat pemandangan lebih menakjubkan dari wajah Rasulullah. Ini yang disampaikan oleh Habib Munzir. Mungkin teman-teman kalau belum tahu, beliau adalah ya, pemimpin almarhum ya, meninggal di usia muda, pemimpin Majlis Rasulullah yang ada di Jakarta. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana kita bisa mimpi? Ya. Saya ingin menyampaikan dua pandangan di sini. Yang pertama adalah bahwa etika mimpi yang benar itu disebutkan. Yang pertama, hendaknya membiasakan berkata jujur. Orang yang bisa mimpi kepada Rasulullah. Karena ru'yah shadiqah lil mu'min itu adalah firasat yang mendekati nubuwah. Di firasat mukmin itu salah satu dari mimpi. Orang-orang terpilih teman-teman yang bisa mimpi yang baik-baik. Bahkan sampai mimpi dengan Rasulullah. Orang-orang bertakwa. Orang-orang dekat sama Allah. Jadi yang pertama, jujur orangnya dalam perkataannya.
Karena disebutkan dalam satu riwayat, orang yang paling benar ucapannya, maka paling benar pula mimpinya. Asdaqukum hadisan, asdaqukum ru'ya. Yang kedua, menjaga kesucian sebelum tidur dengan berwudu. Ini kan kita sedang berikhtiar memimpi sama Nabi kan. Semoga itu jadi wasilah kita bisa bersama Nabi juga di surga Allah. Kayak dapat apa gitu kalau bisa mimpi sama Nabi. Lebih harta apapun. Yang kedua, jaga kesucian sebelum tidur dengan berwudu. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang nyunnah. Seperti malam yang tadi saya sampaikan. Dua cara. Yang pertama, bisa tidurnya itu pada bagian lambung atau rusuk bagian kanan. Kemudian kita menghadap kiblat. Atau yang kedua bisa juga kita terlentang di posisi kepala dihadapkan ke kiblat lebih tinggi dia. Silahkan yang paling nyaman seperti apa. Yang keempat, ya, etika mimpi yang benar itu adalah larangan menceritakan mimpi kepada orang yang hasud. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya. Yang kelima, larangan untuk menceritakan mimpi kecuali sebagai rahasia. Kecuali memang urgen betul cerita. Tiba-tiba ada orang aku mimpi Nabi. Hati-hati. Orang-orang yang mengerti betul tentang orang itu baru kemudian bisa menganggap mimpinya itu benar. Ciri-cirinya tadi, benar nggak orang tersebut yang saat mimpi mengatakan saya Nabi kan gitu ya, disebutkan ciri-cirinya. Kemudian fisiknya memang seperti yang disebutkan tadi sesuai dengan kitab-kitab sirah. Nah, yang keenam, etika bermimpi itu nggak boleh kita berdusta atas nama Nabi. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka dia akan duduk di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nggak boleh kita sebut-sebut saya mimpi Nabi, tapi ternyata bohong. Justru sebaliknya neraka tempat. Jadi rahimakumullah, terakhir ini pendapat Habib Umar, bagaimana saya kutip di dalam salah satu channel YouTube. Beliau mengatakan, Habib Umar, saya terjemahkan saja artinya, maka sesungguhnya sebab terkuat dapat bermimpi bertemu Rasulullah adalah kuatnya rasa cinta kepada Nabi. Hubungan yang kuat dengan Nabi. Banyak menyebut Rasulullah. Banyak menyebut namanya. Sering melantunkan salawat kepadanya. Ya. Dan jika hal ini beriringan dengan, kalau empat ini beriringan dengan dakwah yang kita lakukan, seperti Rasulullah melakukan dakwah, melayani umat, maka ini akan lebih cepat membuat kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata beliau. Saya ulang, yang pertama, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Makanya saya sering mengatakan, apapun sunnah yang Rasulullah lakukan, yang bisa kita lakukan, bersiwak, pakai wangi-wangian dalam setiap keadaan. Rasul itu wangi, pakai bajunya warna putih, ya, misalkan, ya, semua sisi yang bisa kita ikuti, minimal kalaupun belum maksimal kita mengikutinya. Dan kalaupun banyak orang yang mencibir bahwa hal itu tidak seperti itu seharusnya, minimal niatkan itu adalah bagian dari cinta kita. Orang bisa saja lagi pakai siwak, kita nggak zaman kamu, biarin aja. Akan begitu. Ada min hubbin Nabi, ini bentuk kecintaan saya. Ada orang yang istiqomah makan, makanya saya nggak mau tuh mencibir orang-orang jamaah tabligh misalkan, yang mereka berusaha untuk mengikuti Nabi. Ambil sisi positifnya. Berusaha mereka di era yang semakin jauh dari Rasulullah SAW. Makannya, cara duduknya, cara pakaiannya.
Kemudian ada Habib Zain bin Smith ya, dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah. Ini sebagai tambahan saya teman-teman ya. Beliau punya perspektif yang berbeda. Ya. Mimpi melihat Nabi merupakan anugerah dari Allah. Hal ini tidak dapat digapai dengan memperbanyak. Ini perspektif beliau. Hal ini tidak dapat digapai dengan memperbanyak ibadah dan ilmu. Berapa banyak orang awam yang sering bermimpi bertemu Rasulullah. Sebaliknya orang alim dan ahli ibadah tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Secara umum mimpi bertemu Nabi dengan perantara kuatnya hubungan dan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin mengatakan tidak ada hubungannya dengan kealiman, tidak ada hubungannya dengan kepintaran, tidak ada hubungannya dengan orang ahli ibadah. Ahli ibadah tidak. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan orang tersebut bertemu dengan Nabi dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh beliau, yang penting ciri-ciri tadi memang ada, ya, maka insya Allah orang tersebut bertemu dengan Rasulullah. Itu hadirin rahimakumullah, ya, semoga bermanfaat, ya, semoga kita dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak di dunia, semoga di akhirat nanti bisa bertemu dengan kekasih kita Muhammad SAW. Itu saja. Maafu minkum. Assalamualaikum. Teman-teman yang mau bertanya, bukan satu bertanya, dua, dengan jadi ya. Ikutin Nabi, pemalu mereka. Mereka ikutin Nabi, pemalu. Semuanya pemalu nih, ngikutin Nabi soalnya. Ya, udah ada yang nanya, ya. Aturan diri terus. Ada yang nanya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus yang pernikahan saja. Yang belum menikah gimana ya? Terus sebelum saya menikah sama manusia, saya sudah belajar tentang atau ilmu rumah tangga tentang dari Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Nah, saya dulu sebelum menikah itu berpikiran karena dengan nanti saya dapat istri, saya akan berbuat baik, santun, banyak menanggung, mempergauli dengan baik-baiknya. Namun setelah menikah ternyata ya ini juga begini. Ternyata banyak sekali. Tanya dong Mas, tanya. Mewakili nggak saya? Ternyata setelah menikah permasalahan yang ada, konflik ada, niat-niat dulu sebelum menikah itu yang saya pikir setelah menikah nanti seperti Rasulullah yang santun, takut, baik kepada istri. Ternyata ketika menjalani itu banyak sekali Istri kena prank ya. ini sekali apa ya, masalah-masalah bagaimana caranya kita itu menghadapi masalah agar rumah tangga itu terus bertahan baik dan lanjut dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Budi. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Ya, tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada saling melengkapi. Tidak ada pernikahan yang. Jadi di dunia ini memang semua tidak ada sisi kesempurnaan. Jadi jangan berharap bahwa nikah jenengan sampai kapanpun seperti yang jenengan ekspektasikan sebelum menikah. Itu terlalu besar. Ternyata problematikanya jauh lebih luas.
Makanya sekarang saja ada tuh film namanya Marriage is Scary. Tahu nggak artinya itu apa? Ada tuh film tuh Marriage is Scary. It's scary. Dia mau menakut-nakuti tentang pernikahan. Jadi orang jangan sampai nikah. Nikah itu sesuatu yang menakutkan. Scary itu menakutkan. Ada orang yang nikah nggak punya anak. Banyak artis sekarang nggak mau nikah. Kumpul kebo akhirnya. Atau pacaran yang tidak ada batasnya misalkan. Saya kadang ya Allah melihat cara mereka itu berhubungan itu luar biasa. Pegangan biasa, pelukan biasa, main kemana berdua dalam satu. Ya. Kalau pernikahan itu dianggap seperti itu melegalisasi zina namanya. Karena yang halal itu hanya pernikahan. Makanya jangan pernah berharap ya dengan nikah kita lebih baik. Jangan pernah berharap seperti itu. Maksud saya jangan berharap bahwa pernikahan itu bisa membuat kita jadi lebih baik. Itu jangan kemudian diekspektasikan seperti itu. Jangan kemudian kita berharap juga bahwa kalau saya sudah menikah, saya dapat istri yang luar biasa dan kemudian itu menenangkan diri saya. Nanti kalau itu semua nggak dapat gimana? Cari yang lagi yang baru. Sama nanti kita dapat yang baru juga sama. Bisa jadi lebih buruk lagi. Maka niatkan nikah itu untuk ibadah. Nah, itu aja. Kalau nanti ada hal-hal yang berbeda, itu biasa dalam hidup. Kemudian kita itu mengalami fluktuasi naik turun iman kita. Itu memang begitu manusia. Keluh kesah, kesel, marah, itu biasa. Tiba-tiba kita ngomong sama isi marah-marah pada satu waktu, tiba-tiba sangat sayang luar biasa. Itu biasa. Normal itu. Ya, itu sisi kemanusiaan kita. Tinggal bagaimana kita itu jangan mencari, saya selalu begini berpikirnya, jangan mencari kekurangan pasangan. Ingat selalu kebaikannya, itu saja. Jadi setiap problem bisa selesai. Dan jangan ikuti amarah kita. Karena apapun kalau saat marah, itu jeleklah kita udah marah lah. Manusia tuh udah marah jelek udah. Kebun binatang aja bisa keluar itu. Lemari baru aja bisa rusak itu. HP bagusnya bisa dilempar itu. Iya, jadi jangan ikuti saat kita marah. Jangan ikuti pertama, ingat kebaikan istri. Jangan ikuti saat kita marah. Selalu lengkapi setiap keburukan atau kekurangan yang dimiliki pasangan kita. Insya Allah hidup kita akan langgeng. Coba lihat kayak, saya melihat kayak pernikahan Habibie Ainun. Saya pernah nonton filmnya soalnya. Kalau hari ini belum difilmkan seperti misalkan Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Luar biasa itu. Walaupun kita jangan melihat sisi keislaman mereka, tapi sisi bagaimana mereka berhubungan dengan pasangan mereka itu luar biasa. Ikang Fauzi sama Marissa Haque itu adalah cinta pertama dan sampai terakhir dengan kematian. Ini nggak pernah pacaran kecuali dengan Marissa. Begitu ya, luar biasa menjaga keharmonisan keluarga. Apakah tidak pernah konflik? Saya yakin pernah, namanya pernikahan nggak mungkin mas nggak pernah konflik. Itu bumbu mas. Ya. Jadi kita terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi kita jangan pernah merasa kita baik di titik itu. Tidak mungkin manusia akan baik. Terus aja berusaha. Saya nggak mengatakan bahwa keluarga pasangan yang luar biasa saja. Tidak usah terlalu merasa wah. Ya, jadi gitu Mas Budi. Ya. Hadapi dengan 3 hal tadi biar harmonis sampai kapan. Ya. Yang pertama tadi saya ulang, ya, jangan pernah mencari kekurangan istri, kekurangan pasangan kita. Kita bisa hari ini sama istri kita, itulah takdir terbaik dari Allah SWT. Kita punya kekurangan, dia punya kekurangan. Bisa jadi kekurangan kita ditutup oleh kelebihan. Dan sebaliknya. Yang kedua, jangan ikuti marah saat konflik. Dah diam saja. Ya, diam sampai kondisinya stabil, baru kita ngomong baik. Kamu salahnya di sini, atau saya minta maaf duluan ngomongnya gitu.
maaf ya saya ya, mungkin saya salah, baru kita evaluasi sama-sama. Coba dimulai dengan kalimat itu, maaf saya. Orang berantemnya terus, anaknya nambah terus. Ya kan? Yang terakhir, apa yang terakhir tadi? Apa? Jangan mencari kekurangan. Yang kedua, jangan marah diikuti saat kita marah itu. Yang ketiga, ya, saling melengkapi lah. Saja ya, saya kira ya. Pokoknya berumah tangga itu nikmat Mas. Nikmatnya lebih banyak. Tanya aja orang yang baru nikah. Kenapa kamu nikah gimana? Nyesel saya nikah. Kenapa nggak dari dulu? Tanya aja orang yang baru nikah. Yang belum nikah yang kasihan tuh. Apalagi kehalang oleh status resmi dan tidak resmi. Baik, itu saja saya kira masuk cukup.